Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa bersama-sama menghirup udara segar di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yakni di bulan suci Ramadan. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, pada hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semuanya tahu bahwa sebelum saat ini kita melaksanakan ibadah puasa, sebelum itu kita sudah mempersiapkan dengan hati bahagia banget gitu. Ya Allah, sebentar lagi aku akan masuk di bulan Ramadan. Perasaan bahagia ini saja itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harganya apa? Harganya badan ini diharamkan oleh Allah tersentuh oleh api neraka. Man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bahagia, barang siapa yang senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka manusia ini tubuhnya diharamkan oleh Allah tersentuh oleh api neraka. Betapa bahagianya andaikan itu yang menikmati adalah kita, dan insya Allah kita mendapatkannya. Kenapa? Karena kita benar-benar merasa bahagia. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan. Bukankah pemirsa sama-sama dengan kita semuanya lah, insya Allah mulai bulan Rajab begitu ya, kita sudah mempersiapkan bagaimana kita memohon kepada Allah agar kita diberikan umur yang panjang, bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Seperti biasanya kita dengarkan bersama-sama lantunan puji-pujian di musola, di masjid, yang disampaikan oleh para santri TPQ, juga para santri pondok pesantren, juga siapa saja yang setelah azan melakukan puji-pujian sambil menunggu datangnya sang imam. Puji-pujian itu insya Allah bunyinya seperti ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa ballighna Ramadhana. Ngaten kan Bu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah umur kami di bulan Ar-Rajab, berkahilah umur kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhana, dan sampaikanlah ya Allah umur kami untuk bisa menyaksikan betapa mulianya ibadah di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah doa itu diijabah oleh Allah. Saat ini kita semuanya bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, alhamdulillah, matur sembah nuwun ya Allah, Engkau berikan umur kami ini bisa melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Pemirsa juga pendengar yang berbahagia, kulalan panjenengan sedaya ini nggadhahi motivasi ya Allah, muga-muga kanthi isun nglakoni ibadah iki, muga-muga besok nalika mati diberi kesempatan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ketika nanti kita menghadap Allah diberi kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kan ngoten nggih, termasuk saat ini saya ceramah begini ini, bunda-bunda, papa-papa juga semuanya, para generasi muda, kaula muda, mungkin saat ini sedang mengikuti channel TV saat ini, di mana NU bekerja sama dengan masyarakat semuanya untuk menghidup-hidupkan bulan suci Ramadan ini, sama punya keinginan, mudah-mudahan kita semuanya besok dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya andekan tubuh ini besok bersama-sama dengan ahli-ahli ibadah yang lain diberi kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahu enggak pemirsa? Tahu enggak pendengar, bahwa bukan hanya kita saja yang merindu ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada 4 golongan yang ini dirindui oleh surga, yang ini dikangeni oleh
surga. Bagaimana 4 golongan ini bisa menempati ke dalam dirinya surga itu. Siapakah 4 golongan ini? Sebagaimana termaktub di dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindui 4 golongan. Siapakah 4 golongan itu? Pertama, talil Quran. Yang kedua, wa hafidhil lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Yang keempat, wasaimi syahr Ramadan. Yang keempat adalah orang yang puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, talil Quran. Apalagi ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang kemarin-kemarin mungkin kita disibukkan kegalauan karena kita berada di suasana COVID-19 ini. Akhirnya karena galau itu sampai melupakan Quran, justru tidak terbaca, disibukkan dengan mengikuti perkembangan kasus COVID-19. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu juga semuanya, pemirsa dan pendengar, dengan kita sekarang memasuki di bulan Ramadan, apalagi berada di nuansa COVID-19 ini, mudah-mudahan ini akan menyadarkan kita, ya Allah, beri kesempatan lisan ini untuk memperbanyak membaca firman-firman-Mu ya Allah. Karena apa? Hati yang resah, hati yang gundah, hati yang susah akan dapat obat dari Al-Quranul Karim, sebagaimana Al-Quran juga diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran, yang fungsi Al-Quran adalah hudal linnas, untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Manusia-manusia yang merasa jalanmu tersesat, ayo kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quranlah yang akan menunjukkanmu kepada jalan yang terang di tengah-tengah kegelapannya jalan yang sedang engkau lalui. Dan lagi sebagai motivasi untuk kaula muda, kita jangan hanya disibukkan untuk membaca WhatsApp, kita jangan disibukkan hanya menyentuh HP, kita jangan disibukkan oleh yang selama ini sedang asik masuk kita ikuti, yaitu gadget, itu aja. Silahkan sih, tetapi jangan pernah kau lupakan juga kesempatan apa yang Allah karuniakan di tubuh ini, kita gunakan untuk sebanyak-banyaknya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Salah satunya, lisan ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Betapa indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr, dan seterusnya. Di mata Allah, di hadapan Allah, lisan ini lebih mulia dibanding lisan-lisan yang lain, karena lisan ini digunakan untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita merasa termotivasi untuk memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya membaca Al-Qur'an. Kelebihan Al-Qur'an adalah pada saat kita membaca Al-Qur'an, tahu atau tidak artinya Al-Quran, kita tetap membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. 2 golongan berikutnya, seekrongi ambi swarga de neka hafidil lisan, orang yang bisa ngerekso lisan, orang yang bisa menggunakan lisan ini hanya untuk berkata yang baik-baik saja. Sapa wonge kang percaya marang Allah lan dina akhir, mongko falyaqul khairan aw liyasmut, maka berbicaralah yang baik. Monta bisa ngucap saya bagus, lanang nang boy, kata ngucap apa? Kadung jarene wong Jawa ya wis meneng apa yae. Meneng apa yae, wis ngomong-ngomong, kadung bisa ngomong hang apik jarene wong Osing. Muga-muga kemawon kula lan panjenengan sedaya tidak termasuk di dalam kategori kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Kita capek-capek puasa, kita capek-capek menahan lapar, kita capek-capek menahan haus, enggak dapat pahala apa-apa. Ngapain? Iya, Allah sih kagak bisa nahan ini mulut untuk tidak ngerumpi. Karena itu di bulan puasa ini memberikan pelajaran kepada kita. Manfaatkan lisan ini, manfaatkan mulut ini, jangan berkata-kata kecuali berkata yang baik. Mudah-mudahan kula ngomong ngeten iki mboten namung ngomong panjenengan sedaya, mboten Bapak Ibu. Tidak, saya sendiri, Nur Laila sendiri juga iya belajar, karena sama saya juga punya mulut. Mudah-mudahan berkah Ramadan akan memelihara mulut ini selalu berkata yang baik-baik saja. Selajengipun golongan ingkang nomor 3 napa nggih?
Golongan ingkang nomor 3 ingkang dipun kangeni dening swarga inggih punika wa mudhaimil ji'an, inggih punika tiyang ingkang purun paring maem dumateng tiyang ingkang kelaparan, ingkang keluwen sedekah kepada orang yang kekurangan. Apalagi wonten ing wulan Ramadan punika sapa wong ingkang purun sedekah dhateng tiyang ingkang poso, ganjaranipun kathah sanget. Gadah kolak paringi kolak, gadah keropok paringi keropok. Pokoknya apa yang sebisa mungkin bisa kita berikan. Mudah-mudahan di kesempatan bulan Ramadan ini kita bisa berbuat sebanyak-banyaknya dan berbuat sebaik-baiknya. Krana napa? Krana wonten ing wulan Ramadan punika fa innad da'awati fihi mustajabah wa innas shadaqati fihi maqbulah wa innal hasanati fihi mudha'afah. Kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini berlipat-lipat pahalanya. Sedekah yang kita berikan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedaya penyuwune awake dhewe ibu-ibu dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya saja Nur Laila, keluarganya Nur Laila juga semuanya yang mendengarkan suara saya, yang mengikuti acara ini, mari kegalauan kita, kecemasan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kita sambatkan dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berkaitan dengan Covid-19 yang belum juga usai. Muga-muga bibarakah wulan Ramadan punika semuanya akan segera dientaskan kanthi pitulungipun Allah Subhanahu wa taala. Selajengipun ingkang nomor terakhir, golongan yang terakhir ingkang dipun kangeni dening swarga inggih punika wasaimi syahrul Ramadan. Inggih punika tiyang ingkang poso wonten ing wulan suci Ramadan. Muga-muga kemawon panjenengan sedaya dan keluarga-keluarga kita semuanya tergolong tiang Islam yang benar-benar ngaku Islam. Karena napa? Wonten tiang ingkang Islam tapi namung ngaku kemawon, apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang muslim tidak dijalankan dengan baik. Makanya katanya bagaimana gitu? Akeh wong ngaku Islam, Islam KTP-ne. Akeh wong ngaku Islam tapi mong Islam KTP-ne. Tapi kula lan panjenengan sedaya insyaallah tidak masuk kategori itu. Wong ingkang purun nglampahi poso Ramadan besok akan mendapatkan kesempatan mlebet salah satu pintu dari surga. Swarga niku pintune wonten 8, Mak. Wonten 8. Salah satu pintu ini ku jenenge Ar-Rayyan. Lah pintu Ar-Rayyan ini hanya bisa dimasuki mung saged dileboni dening tiyang as-shaimun, tiang-tiang ingkang nglampahi poso ana ing wulan Ramadan. Sapa hang kepengin saged mlebet wonten ing pintu Ar-Rayyan kang panggonane ana ing swarga, cek keburu mlebu tak bisa, cek keburu masuk tak bisa, entek gelu monta toman pasah ana wulan Ramadan tak bisa. Lu mau buru-buru masuk enak aja, jalani dulu. Jalani dulu kewajibanmu sebagai seorang muslim atau seorang muslimah. Apa itu? Engkau sholat mau, engkau haji sregep, tetapi ketika kau diperintahkan untuk berlapar-lapar, engkau tidak mau. Padahal tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa adalah di dalam Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan puasa hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak Allah panggil untuk melaksanakan kewajiban ini. Minggir yang tidak beriman. Tapi bagi yang beriman, dengan imanmu lakukan perintah Allah dengan sepenuh hati, yaitu berupa puasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Engkau akan menjadi orang-orang yang berkategori bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada jaminan bagi orang yang bertakwa kepada Allah kecuali dikangeni dening swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa juga pendengar, saat ini kita hanya bisa berharap muga-muga piyen kula lan panjenengan sedaya masuk salah satu atau semuanya dari 4 golongan yang dikangeni dening swarga punika. Kita dikangeni anak saja bangganya sangat luar biasa. Kita dikangeni orang yang sangat kita cintai, kita sangat luar biasa bangganya, apalagi ini dikangeni dening swarganipun Gusti Allah. Kekangenan ini akan bisa kita rasakan dan akan bisa kita nikmati, akan bisa kita wujudkan bersama-sama manakala kita sregep maca Al-Qur'an, manakala di bulan suci Ramadan kita bisa ngrekso lisan ini agar kita gunakan sebaik-baiknya hanya untuk berkata yang baik. Jika tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Dan yang ketiga, kita
bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, dan yang nomor sekawan inggih punika nglampahi puasa ana ing wulan suci Ramadan. Sedaya kemawon, sebelum ini saya sudahi tausiah di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah kita ini akan menjadi penghantar kita dengan mudah ketika kita nanti dicabut nyawa ini dari raga ini, Allah cabut dengan iringan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kiranya inilah yang bisa saya sampaikan, yang bisa Nur Laila sampaikan ke hadapan pemirsa juga kepada para pendengar. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat, tidak hanya membawa manfaat untuk panjenengan semuanya, khususnya membawa manfaat bagi diri saya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Cukup sekian. Jika ada sesuatu yang kurang atau tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.